Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk kali ini saya memohon dengan sangat supaya didengarkan baik-baik. Untuk kita bisa membedakan antara iman dengan sugesti, antara iman dengan kata-kata sugesti. Ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus akui, sadar atau tidak, banyak di antara anak-anak muda sekarang tidak bisa membedakan antara iman dengan sugesti, antara kata-kata iman dengan kata-kata sugesti. Ini yang mau saya bahas, ini yang mau saya bagikan, ini yang mau saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Banyak di antara kita sebagai orang-orang percaya diajak berkata demikian. Aku percaya aku bisa. Aku percaya Tuhan pasti menolong saya. Aku percaya saya pasti sembuh. Aku percaya saya pasti sukses. Ini hal-hal yang beda-beda tipis antara iman kita dengan sugesti kita. Ini yang harus mampu kita bedakan. Apa itu sugesti? Apa itu iman? Sugesti itu adalah perasaan pikiran manusia yang berasal dari diri manusia itu sendiri, yang secara psikologi dia membangkitkan mental dan semangatnya untuk bisa melakukan suatu hal yang dia inginkan. Ya seperti tadi, saya bisa, saya mampu, Tuhan pasti menolongku. Hati-hati, ini belum tentu iman, ini mungkin saja sugesti. Mengapa demikian? Bahwa ada hal-hal yang harus utama dalam hidup ini. Apa itu Bapak Ibu? Bahwa hidup ini sebenarnya bukan untuk keinginan kita hidup. Tetapi kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan untuk kita nikmati. Tetapi bagaimana kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan dibalik-balik. Jangan kemuliaan Tuhan untuk hidup kita. Jadi justru hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Dari hal inilah kita bangun iman dengan kata-kata iman, bukan sugesti. Ya. Jadi iman itu sesungguhnya berasal, bersumber, berdasar dari firman Allah, dari kebenaran Allah, dari kitab suci Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ini yang harus mampu kita bedakan. Dengan demikian kita berani mengaminkan, mengatakan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita, kemauan kita. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bukannya aku lagi yang hidup. Di dalam bagian-bagian lain dia berkata, sudah berkali-kali aku berseru supaya utusan iblis itu diangkat daripadaku, diusir daripadaku, pergi daripadaku. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Itu akan menjadi duri dalam daging supaya kita tahu kehendak Tuhan, supaya kita hidup di dalam koridor Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, jauhkanlah cawan ini daripadaku, tetapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka ketika kita sakit, ketika kita harus dianiaya, kadang-kadang sugesti kita berkata, saya harus lepas dari itu, saya tidak akan sakit. Mana mungkin manusia tidak sakit, tidak mati-mati seumur selama-lamanya. Itu tidak benar. Yang benar adalah, ya Tuhan, apapun keadaan, saya ikuti. Saya mau taat kehendak-Mu. Ini yang benar. Kalau memang saya harus meminum cawan ini, kalau saya harus menerima kesulitan ini, demi kemuliaan-Mu, saya rela. Bahkan ada orang yang berkata, saya rela kalau Tuhan ambil saya, asal beberapa orang itu bertobat. Ada beberapa orang di dalam kitab suci, akhirnya mereka meninggal dipanggil Tuhan lebih awal. Seperti Yakobus misalnya, Stefanus misalnya. Tetapi hasilnya setelah kematian mereka, ada orang-orang yang bertobat. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena hidup kita ini untuk kehendak Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Hidup kita ini untuk melaksanakan kemuliaan Allah. Ada satu buku yang sangat baik, saya pernah baca tulisannya begini. Bukan soal bagaimana kita puas dengan apa yang Tuhan lakukan, tetapi bagaimana Tuhan puas dengan apa yang kita lakukan. Kalau nggak salah itu ditulis dalam bukunya Watchman Nee. Bukan soal saya puas apa yang dilakukan Tuhan terhadap saya. Bukan, tetapi apa yang Tuhan puas dari apa yang saya lakukan.
Jadi bagaimana Tuhan puas, bagaimana Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan, bukan bagaimana saya senang dengan apa yang Tuhan lakukan. Jadi dari sinilah kita bangun kata-kata iman, bukan hanya semata kata-kata sugesti. Saya mau sembuh, saya mau lepas dari kesulitan itu. Itu tidak bertentangan dengan iman. Tetapi kita jangan memaksa Tuhan dengan kehendak kita. Tuhan berkata memang sudah waktumu, sudah usia 90 tahun. Memang harus dipanggil Tuhan. Tetapi keluarga ngotot, sembuh, tidak sakit. Ini kan sudah berbeda. Tuhan menghendaki kita melayani. Tetapi kita ngotot tidak mau melayani. Saya maunya berbisnis. Nanti hasil bisnis saya kasih persembahan. Itu juga tidak benar. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tunduk pada kehendak Allah. Kita harus memperkatakan kebenaran firman walaupun itu bertentangan dengan kehendak kita. Bapak Ibu mau kan? Kita semua mau mengutamakan kehendak Tuhan. Ya memang dari Roma 10 ayat 17 disebutkan di situ, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini yang membuat iman bertumbuh. Sugesti menolong, memotivasi diri kita dengan kata-kata itu, menguatkan mental kita, tetapi tidak membuat iman bertumbuh. Kenapa? Yang membuat iman bertumbuh adalah kata-kata firman yang kita dengar sendiri. Kita berkatakan, kita dengarkan. Makanya kalau baca firman, buka suara supaya didengar. Ya, sugesti misalnya aku yakin ini, maka ini benar. Sementara iman, Allah berfirman, maka aku percaya. Iman tetap berdiri mesti perasaan bertentangan ya. Misalnya dalam Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Ini bertentangan dengan perasaan. Tetapi ini kebenaran firman. Ini bukan sugesti. Karena apa? Situasi objektifnya buruk. Emosinya tidak disangkal. Tetapi kepercayaannya tetap berpaut pada Allah. Sementara sugesti itu menekankan emosi negatif. Kalaupun itu kata-kata positif. Menghindari realita. Butuh suasana positif agar bertahan. Jadi misalnya ada kesulitan. Saya mau lepas dari kesulitan ini. Ada penderitaan karena Tuhan. Saya tidak mau menderita. Tapi sebenarnya Tuhan menghendaki kita menderita demi kemuliaannya. Bukan tidak mungkin ada hal-hal begitu. Kita harus akui ada. Bagaimana saya ini hidup menikmati pelukanmu Tuhan. Iman jujur pada realita. Tetap percaya meski realita tidak berubah. Kita sudah berdoa. Tuhan tolong. Namun Tuhan berkehendak lain. Dalam hal ini kita tidak boleh menyangkal Tuhan. Inilah iman kita. Ini yang patut kita persembahkan kepada Tuhan. Hai anak-anak muda. Hai saudara-saudara orang-orang percaya. Kita jangan terkecoh dengan sugesti. Kita harus membedakan iman dengan sugesti. Sugesti itu ingin menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Yang penting aku yakin. Sugesti itu berfokus pada diri sendiri. Sedangkan iman berfokus pada Tuhan. Iman dasarnya kebenaran. Alkitab. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Firman Allah itu dasarnya. Jadi kalau setuju tidak setuju, mau tidak mau, itu yang harus kita taati. Sementara sugesti berfokus pada diri sendiri. Bertujuan untuk diri sendiri. Berakar dari keinginan diri sendiri. Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Mari kita menghindari diri dari sugesti. Kita lebih berfokus berpengertian, memperkatakan kata-kata iman. Amin, Bapak Ibu. Jadi ada suatu artikel di sini dia bedakan iman dengan sugesti. Iman berdasar pada firman Allah, sementara sugesti pada perasaan. Iman ada relasional, percaya kepada Allah, sementara sugesti instrumen. Iman adalah jujur pada penderitaan, bertahan mesti gagal, mengubah kehidupan. Sementara sugesti itu bergantung, itu cenderung menekan keinginan sendiri dan bisa berhenti dalam suatu perasaan. Jadi iman itu mencakup di dalamnya keinginan-keinginan yang hendak kita sampaikan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya juga pribadi, bukan tidak boleh kita menyampaikan apa yang kita inginkan. Bukan kita tidak boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan juga. Lepaskan kami daripada pencobaan. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Itu diajarkan Tuhan. Tetapi jangan memaksa Tuhan.
Tetapi kita tidak boleh mengedepankan sugesti tanpa iman, tanpa dasar kebenaran Tuhan. Ini yang harus kita hindari. Dengan kita kembali kepada firman, dengan kita mengutamakan, mengedepankan iman, maka hidup rohani kita akan bertumbuh dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Biarlah hidup ini terus memuliakan Tuhan lebih daripada keinginan diri sendiri. Namun kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Hidup hasratku